Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herbina Srilawati Sihotak, BCKS dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kali ini saya akan menganalisis kasus 4, kasus di mana kejadian Rara di perpustakaan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana kasus 4 kejadian Rara di perpustakaan? Mari kita simak sebentar. Pada kasus Rara dan Tari di perpustakaan, saya melihat adanya dilema moral yang cukup sulit. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan di satu sisi, berhadapan dengan loyalitas serta menjaga persahabatan di sisi lain. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Rara sebagai orang yang mengambil dompet, Nina sebagai pemilik dompet, Tari sebagai saksi sekaligus sahabat Rara, Bu Sri selaku pustakawan, dan tentu saja lingkungan sekolah secara keseluruhan. Fakta yang terjadi adalah Rara menemukan dompet Nina dan menyimpannya tanpa izin. Tari melihat kejadian itu secara langsung dan Bu Sri sudah mengumumkan adanya kehilangan dompet. Dalam hal ini, Tari menghadapi dilema antara membela kebenaran atau menjaga sahabatnya. Jika diuji dengan benar salah, maka jelas tindakan mengambil barang orang lain tanpa izin adalah salah. Dari sisi aturan sekolah, moral maupun hati nurani, tindakan Rara tidak dapat dibenarkan. Paradigma benar lawan benar yang muncul di sini adalah antara kebenaran melawan loyalitas serta keadilan melawan belas kasihan. Tari harus memilih apakah ia menegakkan kebenaran untuk Nina atau setia pada Rara sebagai sahabat. Prinsip resolusi yang bisa dipakai adalah berpikir berbasis hasil, berbasis aturan, dan berbasis kepedulian. Jika melihat dampak jangka panjang, kejujuran akan membawa keadilan. Jika berpegang pada aturan, barang yang bukan milik kita harus dikembalikan. Dan jika kita berada pada posisi Nina, tentu kita ingin orang lain bersikap dan berlaku jujur. Opsi kreatif yang bisa dilakukan Tari adalah berbicara langsung dengan Rara secara pribadi dan mengajaknya untuk mengembalikan dompet dengan sukarela. Dengan begitu, Rara bisa tetap menjaga harga dirinya sekaligus belajar dari kesalahan. Keputusan akhir yang saya ambil adalah mendorong Rara untuk mengembalikan dompet tersebut. Namun, jika Rara tetap menolak, maka Tari harus melaporkan kejadian ini kepada Bu Sri agar kebenaran ditegakkan. Pelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini adalah bahwa menegakkan kejujuran seringkali membutuhkan keberanian meskipun beresiko merusak hubungan pribadi. Namun sebagai seorang pendidik dan pemimpin, saya belajar bahwa keputusan harus selalu berlandaskan nilai, moral, aturan, dan dampak jangka panjang agar tetap adil, bijak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian analisis saya terhadap kasus 4, kasus kejadian Rara di perpustakaan. Terima kasih.